Assalamualaikum Sobat Dengar, kembali lagi di Pada Akhirnya Podcast. Pada episode 2 kali ini, kita mendapat pertanyaan dari Sobat Anonim lagi nih. Yap, dari Sobat di WhatsApp. Nah, langsung saja ya. Tapi berhubung dua pertanyaan yang dikasih ini agak panjang, aku akan bacakan satu persatu. Pertanyaan pertama, aku lagi rajin banget berdoa untuk satu hajat. Tapi di tengah jalan, mulai muncul pihak-pihak yang gak mendukung terwujudnya hajat itu. Dan menurutku, alasan dia cukup logis. Tapi di sisi lain, aku melihat banyak kebaikan jika hajat itu terwujud. Aku kudu gimana ya, Min? Wah, aku disebut Mimin nih. Baiklah Sobat Anonim, aku coba jawab pertanyaan pertamamu ya. Kalau menurutku, pertama yang bisa kamu lakukan adalah sholat istikharah. Karena kamu sedang berada di antara dua pilihan yang sulit, yaitu melakukannya atau tidak. Betul? Nah, selanjutnya, kamu bisa mengukur mana yang lebih besar, mudaratnya atau manfaatnya. Katakanlah, pendapat bertentangan dari orang lain itu pun bisa kamu jadikan sebagai pertimbangan. Karena seperti yang kamu bilang, alasan orang itu cukup logis. Tapi selain itu, kamu juga harus memasukkan data atau alasan yang kamu punya, mengapa kamu harus melaksanakan hal tersebut. Dari sana, coba kamu bandingkan, lebih besar mana manfaatnya. Apakah ketika kamu melakukan itu atau sebaliknya? Karena sobat, pendapat orang lain memang diperlukan di hidup kita. Seperti yang kamu lakukan saat ini, dengan bertanya kepada Pada Akhirnya Podcast. Juga pendapat yang kamu terima dari orang lainnya. Tapi semua itu kembali lagi kepada kamu yang menjalani. Pada akhirnya, yang akan menjalani hal tersebut adalah kamu. Yang mendapatkan manfaat terbesarnya juga adalah kamu. Pun kamu yang bertanggung jawab atas segala pilihan kamu nantinya. Yang mau aku titipkan, jangan merasa tidak enak kepada orang lain. Selagi Allah ridho, apapun jalan yang kamu ambil nanti, pastikan keputusan itu diambil karena Allah, bukan karena saran dariku atau orang lain. Begitu sobat, semangat ya. Next, kita coba jawab pertanyaan keduamu ya. Hai Kak, maaf nih Kak, mau nanya sekaligus curhat. Wah, kali ini aku dipanggil kakak. Aku kerap punya perasaan, aku sangat bijaksana dalam berbagai hal. Aku membandingkannya dengan orang sekitar dan melabeli diri bahwa aku adalah orang yang selalu paling matang dalam mempersiapkan, paling sigap dalam bertindak, paling bijak dalam mengambil keputusan. Sehingga dari situ, rasa kepercayaan dan ketergantunganku kepada orang lain semakin berkurang. Pertanyaannya, baik nggak ya Kak punya mindset kayak gitu? Kadang aku selalu takut jadi orang yang jumawa, kan dosa ya Kak? Oke. Bismillah ya, agak berat nih pertanyaannya, deg-degan dikit. Sobat, ingat nggak pada kalimat ini? Islam itu moderat. Menjadi orang yang bijaksana tentu adalah hal yang diinginkan oleh banyak orang, dan tentu hal yang bagus untuk dikejar. Tapi orang bijaksana bukanlah orang yang tidak terlibat sama sekali dengan orang lain. Kita juga memang harus jadi orang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, dan merdeka. Tapi kita juga harus ingat, kalau Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Artinya, kita memang tidak bisa hidup sendiri. Kalau mau intermezzo nih, kalau kita akan meninggal, pun akan dibantu oleh orang lain ketika pemakamannya, betul? Nah, kalau menurutku, mindsetmu tidak keliru, tapi juga perlu untuk dipoles. Gimana caranya nih? Salah satunya bisa dengan membuat pertanyaan semacam ini ketika berkontemplasi. Manusia itu kan diciptakan berbeda-beda oleh Allah. Mereka memiliki spesifikasi masing-masing, begitu pula dengan kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Kira-kira dari orang-orang yang Allah hadirkan di hidupmu, apa fungsi mereka? Apakah hadir sebagai pengingat mengenai cita-cita, atau ternyata jodoh yang Allah siapkan, atau sebagai kawan yang perlu kamu tolong, atau sebagai orang yang menginspirasi terkait akhirat, atau juga hadir untuk menggenapi kekurangan yang kamu punya. Yakinlah sobat, skenario Allah itu amatlah sempurna, tidak ada cacatnya. Bukan hanya mengenai timeline kehidupan, tapi ia memikirkan betul siapa-siapa saja orang yang cocok hadir dalam kehidupan hambanya. Dengan menggunakan pola pikir demikian, insya Allah kamu akan menjadi orang yang seimbang. Ketika kamu masih bisa hidup dengan memegang prinsip,
tapi kamu juga membumi dengan melihat sekitar secara bijaksana pada porsi seharusnya. Wallahu alam ya. Nah, itu tadi dua pertanyaan yang ternyata cukup panjang untuk dijelaskan. Mohon maaf nih bila menghabiskan waktumu sobat. Tapi mudah-mudahan upaya pada akhirnya podcast pada episode kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan untukmu ya. Terima kasih.